Assalamualaikum teman Aslam. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatik. Oke teman-teman, di season kali ini saya mau menjawab pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar. Mungkin pertanyaan dari salah satu teman Aslam, dan mudah-mudahan kalian yang mengalaminya jadi tahu gitu ya teman-temannya penanganannya. Nah, ini tentang pertanyaan, Bang, saya itu susah makan dan susah tidur. Untuk orang yang terkena gangguan asam, gut, anxiety, pengalaman pribadi saya itu untuk susah makan ya pasti ya susah makan. Untuk orang yang aslamnya sedang tinggi ataupun gutnya sedang mengalami gangguan gitu ya, mengalami gangguan asam lambung ataupun gut ya, itu pasti yang namanya makan itu susah teman-teman ya. Yang pertama selera makannya pasti hilang gitu teman-teman, karena seringnya mual ya, begah, kembung karena banyaknya gas gitu teman-teman. Terus juga yang kedua biasanya dari rasa nggak nyaman gitu teman-teman ya, dari rasa nggak nyaman ya hilang serela gitu teman-teman ya, hilang serela makan. Terus gimana cara penanganannya untuk susah makan ya, apa ya namanya, susah makan terus hilang selera gitu ya. Ya sepengalaman saya ya, walaupun kita susah makan ya nggak mau makan ya, alangkah lebih baiknya gitu teman-temannya diusahakan aja, dipaksakan aja gitu ya, makan sedikit-sedikit tapi sering. Kenapa saya menyarankan kalian harus tetap makan dan usahakan makannya itu sedikit-sedikit tapi sering ya? Karena logikanya aja teman-teman ya, orang yang sedang sakit itu tanpa makan itu nggak akan ada pembaikan gitu teman-temannya, nggak akan cepat sembuh gitu, logikanya ke sana. Orang yang di rumah sakit aja dibantu infus ya untuk supaya bisa masuk cairan gitu teman-temannya. Bahkan saya juga pernah waktu di opname itu ya disarankan sama dokter itu sering makan, sering ngemil gitu teman-teman. Jadi supaya kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi gitu ya. Karena obat itu hanya membantu teman-temannya, obat ataupun infus itu hanya membantu. Yang bisa menyembuhkannya ya selain dari kehendak Tuhan ya, yaitu dengan diri kita sendiri gitu teman-temannya. Kalau misalkan kitanya males makan terus nurutin terus nggak mau makan ya, kita malah nurutin gitu ya. Nah itu nggak boleh gitu teman-temannya. Ya, mau sampai kapan kita membaiknya, mau sampai kapan kita sembuhnya. Nah jadi untuk misalkan kalian males makan terus hilang selera makan ya usahakan aja makan sedikit-sedikit tapi sering. Dan kalau misalkan kalau sensasi di bagian perutnya masih banyak, usahakan makannya itu yang lunak-lunak dulu teman-teman ya, yang lunak-lunak dulu, dan hindari aja dulu yang namanya digoreng-goreng gitu ya. Ya memang nggak enak teman-teman ya, memang nggak enak, tapi kalau misalkan sudah terbiasa gitu ya, saya sendiri waktu itu lama banget teman-teman ya, sekitar 1 tahunan untuk makan itu tanpa goreng-gorengan ya, hanya direbus terus juga dikukus ataupun dipepes gitu ya. Itu lama juga saya teman-teman, tapi ya saking terbiasanya ya kembali nyaman. Karena apa, intinya gimana caranya ya teman-teman supaya kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi gitu. Makan supaya jalan terus gitu teman-teman ya, supaya misalkan ya walaupun gak ada selera makan, gak nafsu makan karena makanannya begini-begini aja, bukan makanan-makanan favorit kita gitu teman-temannya, tapi ya karena ini yang tubuh kita perlukan ya udah kita makan aja gitu teman-temannya, nanti terbiasa gitu. Nah kalau misalkan sudah sembuh gimana Bang? Ya bisa, nanti kalau misalkan udah sembuh mah ya bisa makan bebas teman-temannya, cuman ya kalian harus punya batasan aja gitu aja teman-temannya, punya porsi masing-masing gitu ya, harus dibatasi porsinya. Terus juga untuk sulit tidur itu wajar ya, karena untuk sulit tidur itu yang pertama dari sensasi ya, karena kita itu selalu merasakan berbagai macam sensasi dari medisnya, itu yang membuat kita nggak nyaman ya teman-teman ya. Ya pasti kita itu sulit tidur karena kepikiran tuh ya yang namanya penyakit, wah jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya, ini sensasinya kok begini amat gitu ya, nggak nyaman sekali ya. Wajar menurut saya nggak bisa tidur, cuman perbedaannya dengan sakit yang lain. Kalau misalkan kita sakit yang lain ya, itu bukan terkena gangguan asam lambung, gut, anxiety, itu mungkin ada istirahatnya, walaupun nggak bisa tidur malam pasti siangnya bisa tidur, ataupun sebaliknya gitu. Nah cuman perbedaannya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, gut, anxiety itu siang malam, dan durasinya itu lama, nggak bisa tidur, nggak bisa tertidur gitu teman-teman ya. Saya itu parahnya kalau nggak salah
hampir 2 ataupun 3 bulan kalau nggak salah teman-teman, yang parahnya gitu, yang jarang sekali tidur itu satu hari satu malam itu paling 1 atau 2 jam gitu teman-teman. Itu waktu itu kalau nggak salah 2 apa 3 bulan lah. Terus ada pembaikan tuh, ada pembaikan lagi ya mungkin sekitar berapa bulan gitu ya, 3 bulan mungkin ya, 3 bulannya ada pembaikan lagi ya. Pokoknya selama 1 tahun apa 2 tahun itu tidur itu nggak pernah sempurna gitu teman-teman. Jadi menurut saya kualitas tidur itu nggak pernah maksimal gitu teman-teman, selama 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih, hampir menginjak 2 tahun lah kalau nggak salah teman-teman ya. Seingat saya itu kualitas tidur itu hampir nggak maksimal teman-teman. Kadang kita bisa tidur tapi berasa nggak tidur gitu teman-teman ya. Nah itu, dan itu penyebabnya sebenarnya selain dari sensasi medis, itu penyebabnya juga dari sensasi psikis teman-teman ya, dari anxiety, karena kita itu selalu berpikir tentang penyakit, sensasi dan lain-lain, sehingga pikiran kita itu nggak rileks gitu teman-teman ya. Otak kita tuh nggak rileks, dan ketika otak kita nggak rileks, kita selalu mikir kemana-mana ya, tubuh kita juga selalu waspada teman-teman ya. Seluruh anggota tubuh kita juga selalu waspada. Alhasil kita itu selalu merasa tegang ya, selalu merasa apa ya, tubuh kita itu selalu ada dalam mode bertahan gitu teman-teman ya. Alhasil ya kitanya nggak bisa rileks ya. Karena apa? Karena pikiran kitanya terus traveling gitu teman-teman. Terus gimana cara penanganannya supaya bisa tidur kembali normal? Untuk pengalaman saya pribadi, yang pertama ya teman-teman ya, yang pertama kita meyakinkan dulu nih, selalu menanamkan dalam hati dan pikiran kita, kalau misalkan kita sudah melakukan berbagai macam pemeriksaan dan hasilnya itu cuma ya asam lambung ataupun GERD ya, walaupun kadang hasil pemeriksaan fisik itu kadang nggak ada diagnosa teman-teman ya, dinyatakan biasanya kan jantung gitu ya teman-teman ya. Misalkan jantungnya nggak nyaman ya, di bagian dada itu nggak nyaman, terus kita cek nih rongsen misalkan ataupun EKG, itu hasilnya kan normal teman-teman. Terus juga kalau misalkan USG itu hasilnya juga pasti normal teman-teman ya. Nah kadang ketika kita melihat hasilnya kata dokter normal, itu kan nggak ada diagnosa teman-teman, paling diagnosanya itu paling asam lambung ataupun GERD gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita itu sudah melakukan pemeriksaan fisik dan nyata ataupun hasilnya itu nggak ada sakit yang berbahaya, nggak ada sakit-sakit yang fatal gitu teman-teman ya, ya udah kita terima aja, inilah sensasi gangguan asam lambung GERD anxiety gitu teman-teman ya. Dan gangguan ini nggak bahaya, dan gangguan ini bisa sembuh gitu teman-teman ya, supaya pikiran kalian nyari rileks ya. Memang nggak berbahaya teman-teman ya, banyak sekali orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety, toh mereka itu masih baik-baik aja, mereka itu masih ya bisa menghirup udara segar, dan termasuk saya. Dan saya sampai saat ini alhamdulillah masih bisa berdiri, masih bisa, malah makin saya rasa malah makin apa ya, makin sehat gitu teman-temannya, malah makin sehat, makin segar gitu ya. Nah itu teman-temannya, jadi anggaplah saya itu menjadi patokan gitu teman-temannya, bahwa untuk gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik itu ya bisa membaik, bisa pulih gitu teman-temannya, bisa sembuh, bisa normal lagi gitu teman-teman. Nah itu yang pertama. Terus yang keduanya, usahakan kalian itu merelaksasi pada malam hari itu, setelah makan itu dijeda 2 atau 3 jam ya. Itu misalkan jam 8 itu kalian harus mulai bisa rileks teman-teman ya, mulai masuk kamar, mulai mendengarkan audio relaksasi yang membuat bisa kalian nyaman gitu teman-teman. Atau misalkan kalian bisa berzikir ya, berzikir, bersolawat di dalam hati dan pikiran, lalu tarik nafas pelan-pelan ya, terus hembuskan juga pelan-pelan gitu teman-teman ya. Coba aja lakukan itu terus dengan konsisten teman-teman ya. Ingat, biasakan tidur itu dari jam 8 sudah mulai rileks gitu teman-teman ya. Oke itu aja, ini udah mau maghrib teman-teman ya. Semoga video singkat ini bisa membantu kalian ya teman-teman ya, bisa menjadi patokan ataupun motivasi buat kalian teman-teman ya yang masih mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik. Oke, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.